Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cenana Fidola Pasa Ambersari dari Universitas Mulia, jurusan Informatika dengan NIM 1811254, kelas IFB 4D. Pada video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai 10 sosial media yang banyak digunakan di Indonesia. Stay tune. Mengenal 10 sosial media. Sosial media. Apa itu sosial media? Menurut Mark Hopkins 2008, sosial media adalah istilah yang tidak hanya mencakup berbagai platform media baru, tetapi juga menyeratkan dimasukkannya sistem seperti Friendfeed, Facebook, dan lain-lain yang pada umumnya dianggap sebagai jejaring sosial. Idenya adalah bahwa sebagai berbagai platform media yang memiliki komponen sosial dan sebagai media komunikasi publik. Jadi, sosial media atau yang biasa juga disebut sebagai media sosial adalah sarana bagi orang-orang untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi secara online tanpa dibatasi ruang dan waktu. Berikut ini merupakan data gambar yang diperoleh dari website datareportal.com tentang platform sosial media yang sering digunakan di Indonesia. Survei tahun 2020. Dan pada presentasi kali ini saya akan membahas 10 sosial media yang sering digunakan di Indonesia. Yang pertama adalah YouTube. YouTube adalah situs web yang memungkinkan untuk berbagi, mengirim, dan menonton video. YouTube merupakan website berbagi video nomor 1 di dunia, sehingga tak perlu diragukan lagi bahwa YouTube menjadi situs yang paling pertama diakses ketika seseorang memerlukan video tertentu. Kita bisa menonton jutaan video ataupun mengunggah video yang kita inginkan. YouTube didirikan oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim, dan mereka sebelumnya merupakan karyawan pertama PayPal. Di sini terdapat 4 manfaat YouTube. Yang pertama adalah Google AdSense. Di YouTube, kita bisa memperoleh penghasilan dari Google AdSense dengan cara membuat channel YouTube dan membuat video yang menarik bagi penonton. Tentunya ada syarat dan ketentuan untuk menjadi konten kreator. Jika kita bisa mendapatkan viewers dan subscribers yang banyak, maka kita bisa mendapatkan penghasilan dari Google AdSense. Semakin banyak, maka semakin banyak pula penghasilan yang didapatkan. Yang kedua, hiburan tanpa batas. Dari YouTube, kita bisa mencari video dengan beragam konten yang seru dan menarik, yang dibuat dan disajikan oleh para YouTubers untuk para penontonnya, atau biasa dibilang konten kreator. Untuk yang ketiga, sumber informasi. Selain konten yang seru dan menarik, YouTube juga terdapat berbagai macam video yang menyajikan berbagai informasi-informasi tertentu sesuai yang diinginkan. Dan yang keempat, belajar gratis. Dari YouTube, kita bisa memperoleh ilmu dan belajar dengan gratis. Tak hanya konten seru ataupun konten informasi. Beberapa YouTuber juga ada yang membagikan ilmunya melalui videonya di YouTube. Jadi kita bisa belajar ilmu secara gratis di YouTube. Cara menggunakan YouTube. Yang pertama, buka aplikasi YouTube dan masuk dengan akun Google. Kemudian, setelah masuk, maka akan muncul tampilan halaman beranda. Jika ingin mencari sebuah video atau channel YouTube yang diinginkan, maka gunakanlah bilah pencarian untuk mencarinya. Yang ketiga, kemudian klik video yang sedang dicari. Jika ingin berlangganan pada channel tersebut, maka tekan tombol subscribe yang ada di bawah video. Yang keempat, jika Anda menyukai video tersebut, maka bisa klik tombol suka. Biasanya tombol suka digambarkan dengan jempol. Dan jika ingin berkomentar, maka klik kolom komentar yang ada di bawah video. Yang kelima, jika ingin membuat channel YouTube Anda, maka bisa dilihat pada profil Anda dan klik pada My Channel. Kemudian beri nama dan foto untuk channel Anda, setelah itu tekan tombol buat channel. Berikut ini merupakan tampilan dari YouTube. Yang kedua, WhatsApp. WhatsApp merupakan sebuah aplikasi berbasis pesan instan yang dapat mengirim teks, gambar, video, suara, atau yang lainnya kepada pengguna lainnya. Aplikasi ini tidak menggunakan pulsa, melainkan internet. WhatsApp memiliki basic yang sama dengan BlackBerry Messenger. WhatsApp didirikan oleh 2 orang, yakni Jan Koum dan Brian Acton, yang keduanya merupakan mantan karyawan Yahoo. Mereka berdua keluar dari Yahoo pada bulan September 2007.
sedangkan WhatsApp dirilis pada Januari 2009. Namun, pada tahun 2014, WhatsApp resmi menjadi milik Facebook setelah melalui beberapa proses akuisisi selama 8 bulan. Di sini terdapat 3 manfaat WhatsApp. Yang pertama adalah sebagai media komunikasi. Sebagai aplikasi pesan instan, WhatsApp memiliki peran penting dalam berkomunikasi, baik secara personal maupun grup. Yang kedua, media pendidikan dan pembelajaran. Aplikasi WhatsApp juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dan pendidikan. Biasanya digunakan untuk berkomunikasi antara guru dan murid secara personal maupun grup. Yang ketiga, media bisnis. WhatsApp juga bisa digunakan sebagai media bisnis bagi para penjual online shop. Cara menggunakan WhatsApp. Yang pertama adalah install aplikasi WhatsApp melalui Google Play Store ataupun Apple Play Store. Yang kedua, tinjau ketentuan layanan, baca ketentuan layanan dan kebijakan privasi. Kemudian klik setuju dan lanjutkan. Cara ketiga, daftar. Pilih negara dari daftar, kemudian masukkan nomor telepon. Nomor yang digunakan harus nomor yang aktif dan digunakan untuk WhatsApp. Langkah keempat, setel profil dengan memasukkan nama dan menambahkan foto untuk foto profil. Kelima, izinkan akses ke kontak dan foto. Setelah selesai, WhatsApp siap digunakan untuk memulai pesan ataupun membuat grup. Berikut ini merupakan tampilan dari WhatsApp. Yang ketiga, Instagram. Instagram merupakan aplikasi sosial media yang berfokus pada visual, berbeda dengan Facebook yang biasa menggunakan teks dan gambar, atau Twitter yang hanya mengandalkan teks. Instagram hanya mengandalkan gambar dan video. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat membagikan foto atau video. Pada awalnya, aplikasi Instagram ini masih bernama BURBN dan didirikan di perusahaan BURBN pada tahun 2010 dengan Kevin Systrom dan Mike Krieger sebagai CEO-nya. Saya mohon maaf sebelumnya, saya belum kurang tahu untuk penyebutan dari BURBN ini. Manfaat Instagram. Yang pertama, media informasi. Informasi yang biasanya dicari oleh para pengguna Instagram adalah informasi mengenai foto dan video tempat wisata, kuliner, dan seni budaya. Dan masih banyak informasi-informasi lain yang disediakan oleh Instagram. Dan yang kedua adalah media hiburan. Di Instagram juga banyak video-video atau foto-foto lucu yang dapat menghibur. Dan yang ketiga, media bisnis. Salah satu manfaat Instagram adalah kekuatan untuk meningkatkan penjualan. Lewat fitur dari Instagram, yaitu Instagram Business, pengguna bisa mempromosikan produk online shop-nya. Yang keempat, media berkreasi. Instagram juga banyak digunakan untuk menuangkan ide-ide kreatif seperti meme, komik, video lucu, video sinematik, dan masih banyak lagi. Cara menggunakan Instagram. Install aplikasi Instagram melalui Google Play Store ataupun Apple Play Store. Langkah kedua, kemudian login dengan akun Instagram yang sudah ada. Jika belum mempunyai akun, maka buatlah akun terlebih dahulu atau bisa masuk melalui akun Facebook. Langkah yang ketiga, setelah berhasil masuk, lengkapi dahulu profil Anda dengan men-tap menu paling kanan lalu tap edit profil dan lengkapi informasi lainnya. Langkah keempat, jika ingin mencari teman baru, maka bisa men-tap gambar kaca pembesar dan ketikkan nama akun teman Anda. Setelah itu tekan tombol ikuti atau follow untuk mengikuti akun teman Anda. Langkah keempat, untuk memposting video atau foto, Anda bisa menuju ke halaman beranda atau halaman akun Anda. Kemudian klik pada icon plus yang ada di pojok kanan atas. Setelah itu Anda bisa mencari foto atau video yang Anda inginkan untuk diposting dari galeri Anda. Berikut ini merupakan tampilan Instagram. Yang keempat, Facebook. Jika dilihat, dari kata Facebook itu sendiri terdiri dari dua frasa dalam bahasa Inggris, yaitu face yang berarti muka dan book yang berarti buku. Untuk pengertian dari Facebook itu sendiri adalah situs layanan jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi secara online dengan pengguna di seluruh dunia.
Pada Facebook, pengguna dapat bertukar pesan, menciptakan halaman pribadi, menambahkan teman, membuat dan mengupdate status. Di sini terdapat 4 manfaat Facebook. Yang pertama, aspek personal. Manfaat yang dapat dirasakan oleh individu adalah sebagai tempat curhat, sebagai tempat menyalurkan hobi, sebagai media hiburan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, aspek sosial. Facebook disebut juga dengan social networking, di mana memiliki manfaat sebagai media untuk berinteraksi dengan orang lain dari berbagai tempat, sebagai ajang untuk bertemu kawan lama, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, aspek ekonomi. Facebook juga digunakan sebagai media e-commerce, di mana dijadikan tempat untuk mempromosikan suatu produk. Biasanya yang menggunakannya yaitu penjual online shop. Untuk yang keempat, aspek politik. Saat ini dunia politik sudah mulai transparan dan terbuka. Semua masyarakat dapat memberikan suara atau menulis apapun yang menarik simpati orang lain. Cara menggunakan Facebook. Langkah pertama, install aplikasi Facebook melalui Google Play Store. Langkah kedua, buka aplikasi Facebook, kemudian buatlah akun Facebook. Yang ketiga, kunjungi halaman Facebook Anda, kemudian tambahkan foto profil dan sunting informasi akun Anda, dan jangan lupa untuk menyimpan perubahannya. Langkah keempat, setelah itu Anda bisa memposting foto atau video, atau bahkan memposting sebuah status yang berupa teks. Untuk langkah yang kelima, untuk mencari nama akun teman di Facebook, Anda bisa menggunakan bilah pencarian untuk mencarinya. Kemudian klik tombol tambah teman untuk menambahkannya ke dalam daftar teman Anda. Berikut ini merupakan tampilan dari Facebook. Yang kelima adalah Twitter. Twitter adalah layanan jejaring sosial dan juga microblog yang memungkinkan penggunanya untuk membaca dan mengirim pesan berbasis teks hingga 140 karakter. Namun pada tanggal 7 November 2017 bertambah menjadi 280 karakter. Pesan ini biasa dikenal sebagai kicauan atau dalam kurung tweet. Twitter didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey, Noah Glass, Bill Stone, dan Evan Williams. Dan untuk situs jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan Juli. Twitter mengalami pertumbuhan yang pesat dan dengan cepat meraih popularitas di seluruh dunia. Manfaat Twitter. Yang pertama adalah media komunikasi. Merupakan media komunikasi yang memungkinkan para pengguna untuk berinteraksi dengan mengirimkan pesan kepada pengguna lain baik secara personal ataupun terbuka. Yang kedua, sebagai media informasi. Di Twitter, kita dapat berbagi informasi, berita, dan pendapat kepada pengguna lainnya dengan membuat tweet. Yang ketiga, media bisnis. Di Twitter juga dapat dijadikan sebagai media bisnis, baik untuk promosi maupun pemesanan, karena mampu menjangkau followers Anda. Yang keempat, media hiburan. Twitter juga dapat menjadi hiburan di waktu senggang, sama seperti sosial media lainnya yang memiliki manfaat sebagai media hiburan. Cara menggunakan Twitter. Langkah pertama, install aplikasi Twitter melalui Google Play Store atau bisa mengaksesnya di website twitter.com. Yang kedua, buatlah akun Twitter terlebih dahulu. Bisa daftar melalui akun Google atau dengan nomor HP. Langkah ketiga, setelah itu pilih orang-orang yang ingin diikuti. Jika ingin mencari nama akun teman Anda, bisa mencarinya dengan bilah pencarian. Langkah keempat, tambahkan foto profil Anda dan ganti nama pengguna di bagian Setting and Privacy, lalu simpan perubahan. Langkah kelima, isilah informasi profil Anda ketika masuk ke tampilan Edit Profile dan klik opsi Theme Color jika ingin memilih warna tema. Lalu jangan lupa simpan perubahan. Untuk langkah ke-6, setelah semua selesai, Anda bisa membuat tweet dan berinteraksi dengan pengguna lainnya melalui tweet. Berikut ini merupakan tampilan dari Twitter. Yang keenam, Line. Pengertian Line. Line merupakan aplikasi jaring sosial dengan berbasis pesan instan yang memungkinkan pengguna untuk bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi melalui jaringan internet.
Pada awalnya, Line dikembangkan untuk kebutuhan tanggap bencana yang terjadi tahun 2011 di Tohoku, Jepang. Dengan alasan tersebut, NHN Jepang unit dari NHN Corporation Korea Selatan mulai mengandalkan sumber daya berbasis internet. Solusi yang diambil adalah dengan mengembangkan Line sebagai alat komunikasi dan rilis secara publik pada bulan Juni 2011. Manfaat Line terdapat 4, yaitu yang pertama, media komunikasi. Aplikasi Line dirancang sebagai media komunikasi personal dan publik di mana pengguna dapat saling berkirim pesan singkat dalam bentuk teks, gambar, foto, video, hingga beragam jenis format file lainnya. Yang kedua, media penyimpanan dan berbagi. Aplikasi Line memiliki fitur Keep yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan berbagi beragam jenis file seperti teks, foto, video, audio, dan lainnya. Yang ketiga, media bisnis dan hiburan. Selain fitur Keep, Line juga menghadirkan fitur hiburan menarik dan seru yang berguna untuk menghibur pengguna dan terdapat juga fitur untuk mendapatkan informasi. Fitur-fitur tersebut seperti Line Today dan Line Webtoon. Yang keempat, jaringan pertemanan tanpa batas. Line terintegrasi dengan semua kontak yang tersimpan di ponsel pengguna, sehingga pengguna yang telah terdaftar di Line, maka secara otomatis akan terhubung dengan pengguna lainnya. Cara menggunakan Line. Yang pertama, install aplikasi Line melalui Google Play Store ataupun Apple Play Store. Langkah kedua, buka aplikasi Line yang telah diinstal, kemudian buat akun dengan mendaftar terlebih dahulu. Yang langkah ketiga, setelah berhasil membuat akun, maka akan terbuka halaman obrolan. Klik icon orang dengan tanda plus untuk menuju halaman tambah teman. Dan pada halaman ini Anda bisa menambahkan teman sesuai preferensi Anda dengan memasukkan ID atau nomor HP teman Anda. Langkah keempat, kemudian jangan lupa untuk mengedit profil Anda untuk memudahkan teman Anda mengenali Anda. Dengan mengklik icon pengaturan dan pilih edit profile. Langkah kelima, setelah itu Anda sudah bisa menggunakan fitur-fitur lainnya yang sudah disediakan oleh Line. Berikut ini adalah tampilan dari Line. Nomor 7, LinkedIn. Pengertian LinkedIn. LinkedIn merupakan salah satu situs jaring sosial yang berorientasi pada bisnis dan jaringan profesional. Secara umum, LinkedIn digunakan untuk memajang keahlian dan pengalaman yang dimiliki seseorang, baik itu karyawan, pengusaha, dosen, hingga mahasiswa. Seseorang juga dapat membuat profil profesional dengan menambahkan CV atau kurikulum vitae, foto, pendidikan, hingga berbagai pengalaman lain. LinkedIn didirikan pada bulan Desember 2002 oleh Reid Hoffman dan anggota tim pendiri dari PayPal dan Socialnet.com, yakni Alan Blue, Eric Lee, Jean Luc, Phelan, Lee Howell, Konstantin Jurek, Stephen Betzel, David Evans, Ian McNeice, Ian Pjante, dan Chris Zachary. Manfaat LinkedIn terdapat 4, yaitu yang pertama, membangun profil profesional. Dengan melalui LinkedIn, Anda bisa membangun profil profesional. Semua data yang berhubungan dengan pengalaman dan skill dapat Anda tampilkan melalui LinkedIn. Yang kedua, memperluas jaringan. Di LinkedIn, Anda juga bisa membuat pertemanan dan jaringan secara lebih luas dengan minat dan pekerjaan yang sama. Yang ketiga, memamerkan keahlian dan pengalaman. Dengan LinkedIn, Anda juga bisa memamerkan keahlian, skill, gelar, serta pengalaman kerja yang dimiliki. Yang keempat, membuka kesempatan untuk bekerja di perusahaan impian. Semakin banyak skill dan keahlian yang dikuasai dan dipamerkan, maka semakin banyak juga kesempatan untuk bekerja di perusahaan impian. Kemudian, cara menggunakan LinkedIn. Langkah pertama, install aplikasi LinkedIn untuk smartphone Anda atau bisa langsung mengunjungi situs webnya di www.linkedin.com. Langkah kedua, masuk ke LinkedIn kemudian mendaftar akun LinkedIn. Setelah mendaftar, buatlah profil Anda semenarik mungkin. Langkah ketiga, membangun jaringan dengan meminta rekomendasi dan menambah kenalan. Karena membangun jaringan ini berperan penting untuk memahami apa yang terjadi di industri dan lingkaran profesional Anda. Langkah keempat, bergabung dan berpartisipasi di grup LinkedIn. Langkah kelima, pertahankan dan perbaharui profil Anda secara reguler dan tetap jaga kontak dengan koneksi Anda.
Berikut merupakan tampilan dari LinkedIn. Nomor 8, ada TikTok. Pengertian TikTok. TikTok adalah aplikasi sosial media yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagi video berdurasi pendek dengan mempostingnya. Pengguna juga bisa membuat video musiknya sendiri dan bebas mengekspresikan diri sendiri. TikTok dikenalkan dan diluncurkan pertama kali pada September 2016. TikTok dikembangkan oleh Beijing ByteDance Technology dan berasal dari Tiongkok. TikTok diciptakan oleh Zheng Yiming yang juga merupakan pendiri Toutiao. Kemudian manfaat TikTok. Ada 4, yaitu yang pertama olahraga. Secara tidak langsung, saat kita membuat video TikTok dengan menari dengan diiringi musik dari TikTok, maka aktivitas tersebut bisa membakar kalori yang ada di tubuh kita. Yang kedua, kreatif. Banyak pengguna yang menggunakan TikTok untuk memvideokan hasil karya mereka, menampilkan keahlian mereka, serta melatih kekreatifan mereka dengan menyalurkannya melalui video. Yang ketiga, mengekspresikan diri. Di TikTok, pengguna bebas mengekspresikan diri mereka, namun harus wajarnya saja. Yang keempat, mengembangkan bisnis dan pemasaran. Jika memiliki produk yang ingin dijual, maka di TikTok bisa digunakan untuk mempromosikan produk yang ingin dijual. Di TikTok juga biasa digunakan kreator musik untuk memasarkan karyanya. Kemudian, cara menggunakan TikTok. Langkah pertama, unduh atau install aplikasi TikTok melalui Google Play Store. Langkah kedua, membuat akun TikTok dengan cara mendaftar. Kemudian setelah berhasil masuk, maka Anda akan masuk ke halaman pertama atau beranda. Langkah ketiga, setelah masuk dan melihat video pengguna lain di beranda, Anda bisa berkomentar, like, atau membagikan video pengguna tersebut. Dan masih banyak fitur lainnya yang bisa kita gunakan pada video pengguna lain. Langkah keempat, jangan lupa untuk menyeting profil Anda dengan mengklik icon paling pojok kanan bawah, kemudian klik tombol edit profile. Langkah kelima, untuk membuat video, bisa diklik icon yang ada di bagian tengah bawah dengan gambar plus, kemudian ambil foto atau video dari galeri Anda, atau bisa merekam dan berfoto secara langsung, dan bisa menggunakan semua fitur yang sudah disediakan untuk mengedit video Anda. Berikut merupakan tampilan dari TikTok. Nomor 9, ada Pinterest. Pengertian Pinterest. Pinterest merupakan media sosial berbasis virtual pinboard, di mana pengguna bisa membuat album koleksi foto. Dan yang unik dari Pinterest yakni, pengguna bisa membuat koleksi atau albumnya dari unggahannya sendiri atau bisa dari unggahan pengguna lain. Media sosial ini bisa dipakai pada perangkat PC maupun ponsel, karena fleksibel sehingga membuat Pinterest populer digunakan. Pinterest didirikan oleh Ben Silbermann, Evan Schaub, dan Paul Sciarra pada bulan Desember 2009. Pada setahun kemudian, Pinterest masih berada di fase beta tertutup, di mana hanya terbatas untuk kalangan tertentu. Kemudian di bulan September, Pinterest sudah memiliki pengguna sekitar 10.000 orang. Selanjutnya, manfaat Pinterest. Yang pertama, memberikan banyak inspirasi. Jika Anda ingin mencari inspirasi, maka Pinterest bisa digunakan untuk mencari berbagai inspirasi menarik dan kreatif. Yang kedua, media promosi jasa atau produk. Pinterest juga bisa dijadikan wadah untuk mempromosikan jasa atau produk yang Anda punya. Yang ketiga, meningkatkan traffic. Pinterest juga bisa digunakan untuk meningkatkan traffic website, karena satu pin Pinterest 100 kali lebih mudah disebarkan dibandingkan dengan tweet. Yang keempat, up to date dengan tren terbaru. Pinterest merupakan saluran yang banyak dipakai pengguna untuk berbagi desain, tren produk, atau konten-konten terkini yang lainnya. Selanjutnya, cara menggunakan Pinterest. Langkah pertama, unduh atau install aplikasi Pinterest melalui Google Play Store atau bisa membuka website Pinterest. Langkah kedua, buat akun Pinterest dengan pendaftar, bisa menggunakan email, akun Facebook, atau akun Google. Ikuti instruksi yang diberikan saat mendaftar. Setelah berhasil membuat akun, jangan lupa untuk menyeting foto profil Anda. Langkah keempat, kemudian Anda bisa membuat papan dengan masuk ke bagian foto profil ataupun nama akun, klik saja icon plus dan lanjutkan dengan memilih opsi buat papan. Langkah kelima, Anda juga bisa mencari dan melihat-lihat papan pengguna lain untuk memberikan inspirasi papan Anda. Berikut merupakan tampilan dari Pinterest.
Yang terakhir nomor 10 adalah Telegram. Pengertian Telegram. Telegram merupakan aplikasi pesan instan multiplatform berbasis cloud yang gratis dan bersifat nirbala. Telegram memungkinkan pengguna untuk dapat saling berkirim pesan teks, foto, video, audio, dan lainnya. Telegram dikembangkan oleh perusahaan Telegram Messenger LLP didukung wirausahaan Rusia Pavel Durov. Perusahaan Telegram Messenger LLP dengan aplikasi Telegram dimulai di Rusia oleh dua bersaudara Nikolai dan Pavel Durov. Selanjutnya, manfaat dari Telegram. Yang pertama, sebagai media komunikasi. Aplikasi Telegram juga digunakan untuk media berkomunikasi dengan personal ataupun grup. Yang kedua, media informasi. Telegram sering digunakan untuk berbagi informasi melalui grup chat. Di Indonesia biasanya sering digunakan untuk grup webinar selama masa COVID-19 ini. Yang ketiga, penyimpanan file yang aman. Telegram memiliki layanan penyimpanan cloud sehingga bisa berguna untuk menyimpan berbagai file. Dan yang keempat, percakapan lebih privat. Pada Telegram terdapat fitur secret chat yang tujuannya untuk membantu percakapan antar pengguna menjadi lebih privasi. Pengguna bisa mengatur terhapusnya isi pesan secara otomatis dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian cara menggunakan Telegram. Langkah pertama, unduh atau install aplikasi Telegram melalui Google Play Store. Langkah kedua, buka aplikasi Telegram yang telah terinstall, lalu pilih opsi Start Messaging. Langkah ketiga, kemudian daftar dengan memasukkan nomor HP yang aktif yang akan digunakan untuk Telegram. Dan langkah terakhir, setelah berhasil masuk, maka Telegram siap digunakan. Anda sudah bisa berkomunikasi dengan kenalan Anda atau membuat grup chat Anda, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan di Telegram. Dan berikut merupakan tampilan dari Telegram. Dan berikut ini merupakan akhir dari presentasi saya. Dan demikianlah presentasi dari saya dengan judul mengenal 10 sosial media. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan atau salah kata selama video ini. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.